Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Sailendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode ke-13. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja.海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的。 Sang penatua ia berjalan mendekat. Setelah diperiksa dengan saksama, ia melihat bahwa bahkan bunga-bunga ungu di seberang rumput biru telah layu, tetapi tidak separah rumput biru. Ia ingat dengan jelas bahwa tanaman herbal itu masih sehat dan kuat pada siang hari. Bagaimana bisa tanaman itu menjadi seperti ini hanya dalam satu sore? Ia mengambil rumput biru itu dan memeriksanya. Dari penampilannya, rumput biru itu tampak telah kehilangan semua kelembapannya sehingga layu. Ia menyentuh tanah, tetapi tanah itu memiliki kelembapan yang tepat untuk menanam tanaman herbal. Ia sangat bingung. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba berpikir, siang ini hanya satu orang yang mengunjungiku. Namun, dia hanya murid kehormatan. Bagaimana mungkin dia bisa membuat tanaman obat layu? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa berkata apa-apa, dia mengibaskan lengan bajunya dan tubuhnya mulai melayang. Tak lama kemudian, dia tiba di tempat para murid kehormatan mendapatkan tugas mereka. Tetua Sun berteriak dengan suara berat. Murid mana di sini yang bertanggung jawab? Suaranya seperti guntur. Murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab dengan cepat datang dan berlutut di tanah, bersujud tanpa henti. Tetua Sun berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu punya registrasi Wang Lin?" Jantung murid Liu berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang tetua berpangkat tinggi akan datang menanyakan tentang sampah itu. Wang Lin, dia teringat saat-saat dia menindas Wang Lin dan wajahnya memucat. Murid ini memiliki registrasi saudara Wang Lin. Saudara Wang suka belajar dan selalu serius dengan pekerjaan ini. Murid ini selalu memandangnya sebagai panutan. Tetua Sun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa ini bagus. Semakin gugup seseorang ketika mereka berbicara dengannya, berarti semakin mereka menghormatinya. Gelar tetua sebenarnya adalah gelar yang sangat tidak berharga di sekte Hangyue. Hampir semua murid generasi kedua dipanggil tetua oleh murid kehormatan, tetapi semua murid dalam memanggilnya paman guru. Meskipun dia dihormati di mata murid-murid kehormatan, dia tidak memiliki kekuatan di generasi kedua. Bahkan generasi ketiga tidak begitu menghormatinya. Jika tidak, dia tidak akan diberi tugas sia-sia untuk mengurus permintaan murid kehormatan yang ingin pulang kampung. Tetua Sun bertanya, "Di halaman mana Wang Lin tinggal?" Di halaman divisi Bumi Utara. Tanpa menunggu dia selesai bicara, Tetua Sun terbang mengikuti pelangi ke arah utara dan menghilang dalam sekejap mata. Murid Liu menjadi semakin gugup, ususnya hampir berubah menjadi hijau. Dia bersumpah bahwa ketika dia bertemu Wang Lin lagi, dia tidak akan mengejeknya, tetapi malah memujinya dan memperlakukannya seperti kakeknya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah sesuatu yang ditanyakan secara pribadi oleh seorang tetua. Tetua Sun tiba di halaman divisi bumi dan tidak melihat Wang Lin. Ia pergi ke kantor pendaftaran untuk mencari nomor kamar Wang Lin, lalu tiba di kamar Wang Lin. Zhang Hu masih tidur. Ia mendengkur keras dan bahkan tidak menyadari Tetua Sun ada di sana. Tetua Sun memeriksa ruangan itu dengan saksama. Ia mengerutkan kening dan bergumam, ia pergi dengan sangat cepat. Aku akan memeriksanya begitu ia kembali. Wang Lin sedang berjalan di pegunungan dengan jimat di kakinya. Jimat itu sungguh menakjubkan. Setelah memakainya di kakinya, dia merasakan aliran kehangatan memenuhi tubuhnya. Cahaya putih yang menyilaukan berkumpul di kakinya membuatnya tampak seperti orang abadi. Ketika semua makhluk di gunung melihat cahaya putih itu, mereka semua menjauh, tidak ada yang berani mendekat. Udara segar pegunungan berhembus ke wajah Wang Lin.
Dia dalam suasana hati yang baik dan cepat-cepat pulang mengikuti rute yang diingatnya. Suatu malam telah berlalu dan fajar menyingsing di hari berikutnya. Ia meneguk air dari labu itu dan merasa bersemangat lagi. Ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan gunung. Begitu ia sampai di desa, ia tinggal mengikuti jalan kecil untuk kembali pulang. Tanpa henti, ia melangkah maju dengan cepat. Ia memasuki sebuah kota saat matahari bersinar cerah dan kerumunan orang sedang ramai dan sibuk. Wang Lin berkeliling sebentar, membeli hadiah untuk orang tuanya lalu segera pergi. Saat hari sudah larut, Wang Lin akhirnya sampai di desa. Dari kejauhan, dia melihat bendera merah bertuliskan kata kehidupan di depan rumahnya. Di luar ada banyak kereta kuda. Ada kerumunan orang yang ramai. Wang Lin tertegun saat tiba di depan rumahnya, kedatangannya terlalu mencolok. Kerabatnya yang datang untuk merayakan ulang tahun ayahnya hanya melihat kilatan cahaya putih saat Wang Lin muncul. Semua orang memperlihatkan ekspresi iri saat mereka mulai memuji. Kakak kedua, Wang Lin sudah kembali. Lihat saja betapa tampannya anak ini. Dia tampak seperti orang abadi. Bukankah memang begitu? Bahkan para dewa pun melakukan kesalahan dan akhirnya menyesali keputusan mereka dan mengangkat Wang Lin sebagai murid mereka. Di masa depan, keluarga Wang kita akan bergantung pada ketiga anak ini. Karena mataku yang sudah tua, aku tidak dapat melihat kelebihan anak ini, tetapi melihatnya sekarang, bagian mana dari dirinya yang tidak dapat dibandingkan dengan Wang Zuo dan Wang Hao. Jelas dia adalah naga di antara manusia. Bagus, bagus, bagus. Seru paman ketiga keluarga Wang seolah-olah dia lupa semua hal buruk yang telah dia katakan sebelumnya. Anak ini, Wang Lin, selalu pintar sejak dia masih kecil. Harus kukatakan, bahkan para dewa pun pernah melakukan kesalahan terakhir kali. Jadi bagaimana mungkin kita manusia biasa tidak melakukan kesalahan? Wang Lin, kuharap kau tidak membenci paman kelimamu. Paman kelimamu meminta maaf padamu. Semua kerabat mengubah ekspresi mereka dan memperlihatkan wajah yang ramah dan penuh senyum. Wang Lin mendengus dingin pada dirinya sendiri. Pada saat itu ayahnya muncul dan terkejut saat dia menarik lengan Wang Lin. "Tizu, mengapa kamu kembali? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di Sekte Hang Yue? Jangan selalu khawatir tentang rumah." Wang Lin menatap ayahnya dan melihat kerutan di wajah ayahnya sudah berkurang banyak. Dia jelas sangat bahagia akhir-akhir ini. "Ayah, jangan khawatir. Semua murid sekte memiliki 3 kesempatan untuk pulang ke rumah dalam setahun. Setelah ulang tahunmu selesai, aku akan segera kembali." Ayah Wang Lin dengan bangga menatap ke arah sanak saudara di sekitarnya dan menarik Wang Lin ke pintu sambil berteriak, "Istriku, lihat siapa yang kembali." Ibu Wang Lin dikelilingi oleh sekelompok saudara perempuan. Ketika mendengar suara suaminya, ia menoleh ke arahnya dan terkejut melihat Wang Lin. Ia bergegas menghampiri dan mulai bertanya tentang keadaannya.